Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kader pendataan yang saya hormati. Hari ini saya mau menyampaikan tentang cara melakukan pendataan keluarga di tahun 2021 dengan menggunakan smartphone. Oke, kita buka aplikasinya di Google Chrome. Seperti ini, kita tulis di sini dengan menggunakan huruf kecil pk21.bkkbn huruf kecil .go.id seperti ini. Kemudian kita enter, kita tunggu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita ada username, kita pakai username dari kader pendata kita. Saya contohkan menggunakan kader pendata saya, yaitu Ibu Sri Sundari. Kita buka di sini dengan P kecil, ini adalah pendataan, kemudian kader pendata, kemudian 33 itu sebagai kode wilayah provinsi, 13 kode wilayah kabupaten, kemudian 06 ini adalah kode wilayah dari kecamatan Tawangmangu, kemudian baru kode desanya yaitu 1002. Kemudian kita tulis nama dengan huruf kecil dari kader pendata kita, Sri Sundari. Nah, kemudian baru kita tulis di belakangnya dengan menggunakan huruf kapital, yaitu nama dari desa atau kelurahan tersebut, yaitu Lumbang, seperti ini. Nah, oke, kemudian kita buka passwordnya. Passwordnya, ini saya tulis passwordnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita login. Seperti ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, langsung kita tambah data. Kita tambah data. Ada di sini provinsi 33 berarti Jawa Tengah, tadi Kabupaten Karanganyar, kemudian Kecamatan Mangu, desanya adalah Melumbang. Oke, Mbak Sri Sundari ada di wilayah desa ini. Nah, tertulis di sini adalah 1002 sebagai kode wilayah kelurahan atau desa, kemudian 001 adalah wilayah RW-nya. Kita klik, nah kemudian pilih RT. Mbak Sri Sundari selaku kader pendataan ini mempunyai wilayah RT dari yang harus data sebanyak RT 1 sampai dengan 04. Oke, pilih salah satu, kita pilih dari RT 1 seperti ini. Kemudian nomor rumah, kita akan mendatangi rumah di nomor rumah 002 misalnya. Kemudian dari 002 rumah itu kita keluarga nomor urutnya berapa, misalnya nomor urut keluarga yang kita datangi adalah nomor urut 003 seperti itu. Oke, kemudian nomor telepon ini harus diisi Bapak Ibu, sebisa mungkin kita isi nomor teleponnya. Lebih baik apabila nomor telepon yang kita isikan adalah nomor telepon dari istri atau pasangan usia subur yang akan kita datangi, atau boleh salah satunya, misalnya oke, seperti itu. Nah, kemudian kita tulis jumlah anggota keluarga. Kebetulan jumlah anggota keluarga yang kita datangi ada 5 anggota keluarga seperti ini. Oke, kemudian alamatnya adalah alamat di Dawuhan, salah satu dusun di Kelurahan Melumbang. Oke, seperti itu. Lanjut. Dari nomor 1 ini ada, kita mulai ke form data kependudukan. Oke, nomor 1 ini tidak bisa kita isi karena otomatis kepala keluarga adalah nomor 1. Kita tulis nama dari kepala keluarganya adalah Aldebaran. Seperti ini. Kemudian NIK. Nah, kita harus menulisnya NIK di sini yaitu 33130606 maaf, biru ini 25 03 800001 misalnya seperti itu. Kemudian pilih jenis kelaminnya,
Kemudian tanggal lahirnya adalah akan muncul seperti ini. Kita scroll naik, kita sesuaikan dengan tahun kelahiran dari Bapak Aldebaran, yaitu tahun 1980. Seperti ini. Oke, kemudian Pak Aldebaran itu ditanya tanggal lahirnya adalah tanggal di bulan Maret tanggal 25. Jadi seperti ini kita tulis angka 25. Demikian. Kemudian status perkawinan adalah kawin. Kemudian usia kawin pertama. Kita tanya Pak Aldebaran usia kawin pertamanya kapan? Beliau menjawab pada saat berumur 25. Kemudian ditanya memiliki akte kelahiran apa tidak? Beliau menjawab iya. Kemudian kepala keluarga otomatis jadi tidak bisa diisi. Kemudian ke ibu kandung juga kita tidak bisa isi karena memang tidak harus diisi. Kemudian agama, kita pilih salah satu. Agama ternyata Islam. Kemudian status pekerjaan kita tanya, beliau menjawab adalah sebagai pegawai swasta. Seperti itu. Kemudian pendidikan, kita tulis pendidikan terakhir yang beliau lulusannya apa? Ternyata beliau menjawab tamatan dari akademi. Oke, atau perguruan tinggi. Kemudian kepesertaan JKN atau asuransi kesehatan. Ada banyak pilihan Bapak Ibu. Kita tanya dari Pak Aldebaran, menjawabnya beliau ikut BPJS dengan cara membayar sendiri atau mandiri. Maka di sini kita pilih BPJS non PBI. Kita sesuaikan dengan jawaban dari Pak Aldebaran. Kemudian keberadaan dari anggota keluarga Pak Aldebaran itu adalah beliau seorang pengusaha yang saat ini ada di rumah, maka ditulis di dalam rumah. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2 otomatis di situ adalah istri. Jadi Pak Aldebaran istrinya bernama adalah Andini. Otomatis ini huruf besar Bapak Ibu semuanya. Kemudian nik, kita tanya niknya dari Ibu Andini adalah 3313065106850003 seperti ini. Kemudian perempuan otomatis nggak bisa dijawab juga karena otomatis Bu Andini adalah perempuan. Tanggal lahirnya dari Bu Andini menjawab bahwa beliau lahir di tahun 1985. Oke, kita isi di sini. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 11 Juni seperti ini. 11. Oke, lanjut. Istri otomatis tidak akan muncul ini kalau diisi. Kemudian ibu kandung juga tidak muncul. Kemudian memang tidak harus diisi. Oke, kemudian agama, kita ngisi agama adalah Islam. Status pekerjaannya Ibu Andini berada sebagai ibu rumah tangga, maka kita jawab dengan tidak bekerja. Oke, kemudian pendidikan. Dari Ibu Andini pendidikannya adalah lulusan SLTA. Kepesertaan JKN-nya sama dengan Pak Aldebaran, beliau mengikuti BPJS tapi dengan menggunakan bayar sendiri mandiri, makanya BPJS non PBI. Keberadaan anggota keluarga adalah di dalam rumah. Oke, selanjutnya. Oke, ternyata usia kalian pertama ini Bapak Ibu semuanya keunggulan dari kita menggunakan smartphone. Apabila ini harus diisi belum diisi maka akan muncul tanda merah seperti ini. Oke, ya, kita akan isi di sini usia kalian pertama dari Ibu Andini. Kita tanya tadi menjawabnya adalah 20 tahun seperti ini. Kemudian memiliki akte kelahiran iya. Nah, setelah terisi semua, kita lanjut. Kita lanjut dari nomor 3 yaitu anak dari Bapak Aldebaran dan Bu Andini adalah adik Elisa. Kita tulis Elisa di sini. Elisa, nicknya adalah 3313064608060005. Seperti ini. Kita lanjut. Jenis kelamin itu kita tanya Bapak Ibu, jangan hanya berdasarkan namanya tapi kita tanya dari keluarga Pak Aldebaran menjawab bahwa Elisa adalah seorang perempuan. Nah, tanggal lahirnya
kita scroll tahun kelahirannya, beliau lahir di tahun 2006 di sini. Nah, kemudian tanggalnya adalah tanggal 6 Agustus. Kita klik bulan Agustus, kita cari tanggal 6 di sini. Oke, kita hubungan dengan keluarga Bapak Ibu semuanya. Dek Elisa adalah anak dari Pak Aldebaran dan Ibu Andini. Nah, ini akan muncul dengan sendirinya. Nama ibu kandung dari adik Elisa adalah Ibu Andini. Oke, kita lanjut. Agama adalah Islam. Kemudian status pekerjaannya belum bekerja. Nah, pendidikannya adik Elisa masih duduk di bangku SLTP. Keikutsertaan dalam CKN, iya, ikut mandiri BPJS. Kemudian keberadaan itu di dalam rumah. Selanjutnya, ternyata kita kembali ada pertanyaan tentang status perkawinannya belum kawin. Kemudian akte kelahiran punya juga seperti ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Anak nomor 2 atau anggota keluarga nomor 4 yaitu adik Reina. Di mana adik Reina ini adalah anak dari Pak Aldebaran dengan istri pertama yang dulu yang sudah cerai ya. Jadi ini adalah anak dari Pak Aldebaran. Kemudian dan anak tiri dari Ibu Andini. Oke, nik. Kebetulan Dek Reina itu masih kecil, niknya belum punya, maka kita isi dengan angka 9 sebanyak 16 digit. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi apabila kita yang kita tanya sasaran kita belum mempunyai nik, maka kita isi dengan angka 9 sebanyak 16 digit. Oke, kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan, tanggal lahirnya adalah dia lahir di tanggal 7 April tahun 2018, maka tahunnya 2018, tanggalnya 7 di bulan April. Ini kita cari angka 7 seperti ini. Oke. Kemudian status perkawinannya belum kawin. Usia kawin pertama belum, tentu saja. Kemudian memiliki akta kelahiran, ternyata belum sempat mempunyai akta kelahiran, maka kita jawab tidak. Kemudian hubungan dengan kakaknya adalah anak juga, gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, ini karena Dek Reina itu bukan anak kandung dari Ibu Andini, karena kebetulan ini adalah putra bawaan dari Pak Aldebaran, maka kita isi di sini adalah 00 karena bukan anak kandung dari Ibu Andini, seperti itu. Ya. Kemudian agama adalah Islam juga. Kemudian status pekerjaannya adalah belum bekerja. Pendidikan masih balita, jadi belum sekolah. Kepesertaan JKN dia belum masuk dalam di BPJS, maka dia belum memiliki kartu kesehatan, seperti itu. Kemudian keberadaan anggota ada di dalam rumah. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi anggota kita ada 5, ini adalah anggota yang nomor 5. Kebetulan di situ ada ibu dari Pak Aldebaran yang bernama Rosa. Nenek Rosa ini niknya ditanya niknya beliau nggak tahu, maka kita isi dengan angka 999 sebanyak 16 digit. Oke, seperti itu. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya beliau ditanya lupa, tetapi masih ingat tahun kelahirannya, yaitu beliau lahir di tahun 1960. Ya, karena saat ini beliau berusia sekitar 60 tahun gitu. Seperti itu. Tahun 60. Bapak Ibu semuanya, apabila dari sasaran kita tanya itu masih ingat tahunnya dan kemudian lupa tanggal dan bulan kelahirannya, maka kita isi dengan lahir di bulan Juli, tanggalnya adalah tanggal 1, seperti ini. Status perkawinan
beliau cerai, mati, ditinggal mati sama suaminya. Kemudian usia kawin pertama tetap ditanyakan Bapak Ibu. Nah, ini kita tanyakan Ibu Rosa itu menikah pada saat berumur 18 tahun, seperti itu. Ini usia pertama menikah, jadi bukan tahun menikahnya atau berapa lama beliau menikah, tetapi diisi umur saat menikah di pernikahan pertama, seperti ini. Oke. Kemudian memiliki akta kelahiran, tidak punya akta kelahiran, kemudian hubungan dengan kepala keluarga. Ini Bapak Ibu ada 2 pilihan, anak atau lainnya. Nah, kebetulan Ibu Rosa ini tidak masuk dalam anggota keluarga inti dari Bapak Aldebaran, keluarga inti, maka di sini ditulis lainnya. Gitu nih. Jadi tidak ada hubungan keluarga ya secara langsung dari keluarga Pak Aldebaran, seperti itu. Kemudian nama kode ibu kandungnya juga tidak bisa diisi. Agama kita tulis Islam. Kemudian status perkawinannya beliau tidak bekerja, ya, jadi di sini. Kemudian pendidikannya Ibu Rosa itu lulusannya adalah lulusan SLTP, seperti ini. Nah, kepesertaan JKN Ibu Rosa kebetulan beliau mempunyai kepesertaan JKN-nya atau asuransi kesehatannya ngambil di swasta, jadi bukan di BPJS tapi di produk-produk asuransi kesehatan swasta, jadi kita masukkan swasta di sini. Kemudian keberadaan anggota keluarganya adalah di dalam rumah juga, seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian, nah Bapak Ibu semuanya, ini adalah forum yang kedua, yaitu forum keluarga berencana. Ini akan muncul Bapak Ibu apabila anggota keluarga nomor 2 atau istri itu masih pus. Nah, apabila nanti ibu dalam pendataan menemui keluarga yang sudah tidak pus, maka forum ini tidak akan muncul. Oke, kita lanjut. Keluarga berencana, yaitu yang pertama, sudah berapa kali ibu melahirkan? Nah, di sini Bapak Ibu, Ibu Andini punya 2 anak, tetapi melahirkannya baru 1 kali, yaitu melahirkan adik Elisa. Seperti itu nggih. Jadi ini kita tulis angka 1. Meskipun di situ ada adik Raina, tapi adik Raina adalah anak dari Bapak Aldebaran dengan istrinya yang dulu. Oke. Kemudian berapa jumlah anak lahir hidup? Nah, anak lahir hidup ini kita bagi 2, laki-laki dan perempuan. Kebetulan baru 1 dan dia laki-lakinya berarti kita isi dengan angka 0. Ini wajib diisi Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti kita isi dengan angka 0. Kemudian perempuannya adalah 1. Demikian juga dengan berapa jumlah anak masih hidup. Ini juga anak yang dilahirkan, maka yang dilahirkan laki-lakinya 0, kemudian perempuannya adalah 1, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Menurut Ibu berapa jumlah anak yang diinginkan? Nah, ternyata menurut Ibu Andini anak ideal yang diinginkan adalah 2. Jadi ini jawabannya tidak harus sama dengan jumlah anak yang saat ini sudah dilahirkan, ya Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut. Apakah Ibu sedang hamil saat ini? Nah, kebetulan Ibu Andini ini juga baru hamil, jadi kita tulis iya. Bapak Ibu silakan diperhatikan, apabila ini jawabannya tidak, maka yang muncul akan seperti ini. Akan sangat beda, nggih. Jadi kembali ke saat ini Ibu Andini sedang hamil, jadi akan muncul pertanyaan seperti ini. Kemudian di usia kehamilan saat ini adalah minggu Bapak Ibu, jadi kita tulis minggu. Usianya 3 bulan hamil, maka di sini dituliskan 12 minggu, seperti itu. Kemudian karena hamil, maka apakah Ibu memang ingin hamil saat ini, ingin nanti atau tidak ingin lagi? Maka Bu Andini menjawab bahwa dia ingin hamil saat ini, seperti ini. Lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dalam 12 terakhir Ibu atau suami pernah menggunakan alat kontrasepsi? Ibu Andini menjawab iya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau menjawab iya, jadi kapan mulai menggunakan alat kontrasepsi? Nah, ternyata kontrasepsi yang terakhir Ibu gunakan itu dipakai pada di bulan Juni di tahun
2015. Ini. Kemudian sebelum hamil berhenti menggunakan alat kontrasepsi yaitu pada bulan Januari di tahun 2019 seperti ini. Demikian, kemudian lanjut. Alasan utama tidak pakai alat kontrasepsi karena saat ini hamil, maka beliau menjawabnya dengan karena ingin hamil atau ingin anak. Bisa nanti disesuaikan dengan jawaban dari sasaran yang kita tanyai Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kemudian jenis alat kontrasepsi yang dipakai saat ini, yang terakhir, jadi sebelum hamil beliau menggunakan implan. Oke, lanjut. Sumber mendapatkan pelayanan atau alat obat cara KB terakhir implan yaitu saat itu pada saat safari. Jadi Ibu Andini memakai implan di puskesmas. Ini pada saat safari. Kemudian kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah pada saat pertama kali datang ke tempat pelayanan KB dengan cara kontrasepsi yang terakhir tadi. Nah, apakah ibu atau suami mendapat informasi? Jadi pada saat Ibu Andini memakai alat kontrasepsi itu ada keterangan nggak tentang jenis-jenis alat atau obat cara kontrasepsi? Beliau menjawabnya iya. Kemudian diterangkan juga efek samping dari alat kontrasepsi yang dipakai. Beliau menjawab iya. Kemudian apa yang dilakukan apabila mengalami efek samping dijelaskan juga oleh Ibu Bidan atau PLKB di situ, maka beliau menjawabnya iya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuki forum yang ketiga yaitu forum pembangunan keluarga. Pada forum ini pertanyaan pertamanya adalah selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga ini di usia 10 tahun ke atas Bapak Ibu apakah melakukan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan atau kepercayaan yang dianut ya. Ini jadi dari 5 anggota keluarga dari Pak Aldebaran ini ternyata menjawab iya. Oke, lanjutnya keluarga memiliki buku akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bapak Aldebaran dan Ibu Andini menikahnya sah secara agama maupun secara pemerintahan, maka beliau menjawab iya. Oke, ini selanjutnya selama 6 bulan terakhir terdapat konflik. Nah, ini pertanyaan sangat sensitif Bapak Ibu. Kita tanya dari keluarga Pak Aldebaran dan Ibu Andini, apakah terdapat konflik dalam anggota keluarga? Ternyata beliau menjawabnya tidak. Kemudian juga ada pisah ranjang juga tidak. Kemudian pergi dari rumah selama 2 hari berturut-turut, menjawabnya juga tidak. Kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dijawabnya juga dengan tidak. Oke, lanjut. Selama 6 bulan terakhir, paling sedikit 1 atau dari anggota keluarga memiliki sumber penghasilan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dalam satu keluarga tadi ada salah satu yang mempunyai penghasilan. Kebetulan di keluarga Pak Aldebaran yang mempunyai penghasilan adalah Pak Aldebaran itu sendiri. Berarti dijawab iya. Lanjut adalah selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga makan makanan beragam. Jadi di sini ada makanan pokok, sayur, buah dan lauk dan paling sedikit itu 2 kali dalam sehari untuk makan makanan tersebut. Maka dijawab dengan iya. Oke, kemudian keluarga memiliki tabungan simpanan dalam bentuk uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun dan lain-lain yang sewaktu-waktu ini dapat diuangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan ke depan. Dijawabnya iya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang sakit atau selama 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas. Kebetulan di keluarga Pak Aldebaran tidak ada yang sakit, jadi dijawabnya tidak. Oke. Kemudian selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga yang mengakses informasi dari media online atau internet. Nah, ini dijawabnya dari keluarga tersebut menjawab iya. Nah, kemudian selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi
setiap hari. Nah ini Bapak Ibu tolong diperjelas pertanyaannya nanti ke yang keluarga yang kita datangi. Interaksi ini tidak harus bertemu secara langsung, tetapi apabila ada anggota keluarga yang kebetulan pergi keluar kota, asalkan itu bisa lewat video call ataupun telepon setiap saat, bisa mengikuti perkembangan dari anggota keluarga, maka dijawab dengan iya. Oke, selanjutnya selama 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri. Nah, pengasuhan di sini berlaku dari mulai mengasuh anak, membesarkan anak, ya, dari keluarga tersebut. Meskipun ada kadang tidak harus selalu bersama-sama, jadi kalau bapaknya pergi keluar kota pun masih bisa mengasuh. Nah, ini bisa dijawab dengan iya. Oke. Kemudian selama 6 bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah. Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu harus lebih hati-hati, karena kalaupun berekreasi silakan ditanya bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, kalau bersama-sama kita jawab iya. Selanjutnya adalah selama 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial gotong royong di lingkungan RT. Ini kalau memang bersosialisasi mengikuti kegiatan sosial maka dijawab dengan iya. Selanjutnya keluarga mempunyai balita. Bapak Ibu, apabila dari keluarga yang kita datangi itu tidak punya balita, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Kebetulan keluarga Pak Aldebaran punya Dek Reina yang masih balita, maka akan ada pertanyaan seperti ini. Dan ditanya apakah ikut kegiatan posyandu? Apabila ikut dijawab ya. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apabila dari keluarga Bu Andini dan Pak Aldebaran itu mengikuti kegiatan bina keluarga balita, maka dijawab dengan iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga Bapak Ibu, apabila keluarga tadi tidak mempunyai remaja, maka pertanyaan ini tidak muncul. Kebetulan di keluarga Pak Aldebaran ada Dek Elisa yang berusia 15, maka akan muncul pertanyaan ini. Dan kebetulan Ibu Andini ikut dalam kegiatan bina keluarga remaja, maka dijawab iya. Selanjutnya muncul juga pertanyaan bagi yang punya anak remaja, yaitu ikut kegiatan pusat informasi dan konseling remaja atau mahasiswa, PIK remaja ataupun mahasiswa. Kebetulan Dek Andini Dek Elisa selaku remaja ikut dalam kegiatan ini, jawab iya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, pertanyaan BKL pun akan muncul apabila keluarga yang kita datang itu mempunyai lansia. Nah ini Ibu Rosa, Nenek Rosa itu termasuk lansia, maka akan muncul pertanyaan ini, ikut nggak kegiatan di BKL? Kebetulan keluarga ini tidak mengikuti kegiatan BKL, maka ditulis karena tidak ada di lokasi itu kegiatan BKL, ditulis tidak. Oke, lanjut. Nah, keluarga memiliki kegiatan usaha ekonomi. Nah ini bisa melalui UPPKS, apakah ikut? Kebetulan tidak. Atau ikut di PNM Mekar BUMN, ternyata juga tidak. Kemudian apakah keluarga ini ikut program Keluarga Harapan PKH Kemensos, juga ternyata tidak. Kemudian ditanya mungkin ikut dari instansi pemerintah lain, swasta atau LSM, dijawabnya juga tidak. Disesuaikan dengan jawaban dari responden Bapak Ibu. Oke, selanjutnya jenis atap rumah terluas. Nah ini rumah yang ditempati. Rumah ditempati, jenis atap rumahnya yang terluas apa? Nah ini juga dijawab dengan, dan ini tidak perlu diwawancara Ibu, kita bisa observasi langsung, kita lihat rumah yang ditempati itu beratapkan apa. Nah ternyata beratapkan seng. Selanjutnya, ini pun kita tidak perlu tanya, kita lihat observasi, ternyata dinding rumahnya adalah tembok yang terluas. Selanjutnya adalah jenis lantai rumah. Nah, kita bisa melihat juga lantai rumahnya apa yang terluas, kebetulan dari semen. Oke, selanjutnya sumber penerangan utama. Nah ini bisa ditanyakan, sumber penerangan utama itu menggunakan
apa. Nah, apabila listrik ditanya berapa yang dipakai, kebetulan dari keluarga Pak Aldebaran ada listriknya menggunakan yang 1300 watt, maka ditulis di nomor 2 lebih dari 900 watt. Oke, selanjutnya. Kemudian sumber air minum utama. Nah, ini sumber air utama di rumah Pak Aldebaran adalah dengan menggunakan ledeng atau pump. Ini sesuai dengan pertanyaan kemudian jawaban dari responden Bapak Ibu. Oke, selanjutnya memiliki fasilitas tempat buang air besar. Nah, beliau menjawab ya, dan kita pastikan Bapak Ibu apakah fasilitas tempat buang air besar itu menggunakan septic tank atau tidak. Nah, kalau menggunakan maka kita jawab iya. Oke, selanjutnya luas rumah bangunan keseluruhan. Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk mengisi ini, maka yang dilihat adalah rumah yang ditempati, gitu ya. Jadi bukan bagian beliau yang dipakai, karena ada kemungkinan satu rumah itu dipakai oleh 2 kakak gitu. Jadi rumah yang ditempati Pak Aldebaran itu berapa luasnya. Nah, kebetulan di rumah Pak Aldebaran diisi oleh 2 keluarga, beliau dan adiknya. Luasnya adalah luas keseluruhan yang ditempati yaitu 300 meter persegi. Oke, selanjutnya. Nah, kembali di sini Bapak Ibu, orang yang tinggal yang menetap di rumah atau bangunan itu. Kebetulan di rumah Pak Aldebaran ada adiknya sekeluarga yang berisikan 4 orang, sementara dari keluarga Pak Aldebaran sendiri 5 orang. Berarti di sini kita tulis 9 anggota keluarga yang ada di 9 orang yang menetap di tempat tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, bahan bakar utama untuk masak dari keluarga Pak Aldebaran menggunakan gas seperti ini. Kemudian kepemilikan rumah. Nah, rumah tadi yang dimiliki Pak Aldebaran itu milik siapa? Kebetulan rumahnya adalah milik sendiri. Oke, selanjutnya. Keluarga pernah memperoleh, mendengar, melihat pesan informasi program Bangga Kencana seperti ini. Kalau pernah mendengar atau melihat itu maka dijawab dengan iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah jika ya pernah mendengar, nah itu di mana informasi itu? Nah, dari Pak Aldebaran menjawabnya beliau melihat di televisi, kemudian juga di spanduk di jalan-jalan seperti ini. Maka ini boleh jawaban lebih dari 1 Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah keluarga pernah memperoleh, mendengar, melihat pesan atau informasi tentang Bangga Kencana itu dari petugas? Nah, ternyata dijawabnya juga iya. Nah, selanjutnya adalah kalaupun iya, petugas itu petugas yang mana, dari mana gitu nggih. Nah, pertanyaan jawabannya adalah mendengar program Bangga Kencana dari petugas PLKB. Selain itu juga dari ibu bidan saat mau menggunakan alat kontrasepsi, kemudian juga dari kader IMP-nya. Seperti itu. Maka jawabannya tadi selanjutnya adalah form stunting. Untuk pengisian ini Bapak Ibu harus hati-hati sekali karena untuk pengisian stunting itu harus benar-benar real, nyata. Karena kalau nanti tidak nyata maka bisa jadi hasil yang kita dapatkan akan berbeda. Misalnya darah itu tidak ada stunting, tapi karena kekeliruan kita mengisi maka malah menjadi punya balita yang atau punya sasaran yang stunting. Jadi ini harus benar-benar diisi yang nyata. Kalau tidak punya informasi yang nyata bisa tanya Bu Bidan ataupun petugas-petugas yang benar-benar tahu tentang pengisian dari stunting. Seperti ini nih, kita coba untuk pengisian stunting, isinya adalah iya. Nah, apa aja itu? Nah, ternyata di sini ada ini Bapak Ibu, di form stunting ya ada nama Ibu Andini, akan otomatis muncul usia 36, tinggi badan, maka ini harus real Bapak Ibu. Tinggi badan dari Bu Andini berapa? Begitu kita tanya, diukur, ternyata tinggi badannya adalah 160. Oke, seperti ini. Kemudian lingkar lengan atas. Ini real Bapak Ibu, jadi benar-benar harus diukur. Dan yang terakhir kita ngisinya hari ini, maka informasinya ada informasi yang terakhir. Seperti itu, jangan informasi yang setahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu.
Lingkar lengan atas, misalnya lingkar lengan atas Bu Andini adalah 25 misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ngisi sekarang Dek Rainanya, balitanya, usia 2 tahun 9 bulan, tinggi badan dari Dek Raina. Ini Bu tolong isi yang benar ya. Jadi tinggi badannya misalnya adik ini adalah 95 cm dalam senti ya Bapak Ibu. Nah, kemudian status ASI eksklusif. Dek Raina pakai ASI eksklusif tidak. Nah, ternyata karena ini selama 6 bulan itu pernah sesekali diberi susu formula, maka jawabnya adalah tidak. Jadi Bapak Ibu untuk ASI eksklusif harus detail isinya bahwa anak atau bayi selama 6 bulan dari kelahirannya hanya menerima ASI secara eksklusif tanpa tambahan lainnya sama sekali, kecuali obat mungkin ya itu kalau ada diberi air putih atau apapun maka ASI eksklusifnya gugur seperti itu. Nah, oke, kemudian lingkar kepala. Adik Raina lingkar kepalanya setelah diukur adalah sekitar 45 cm. Ini harus real Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, jangan ini ya, jangan dikira-kira, tapi ini akan menentukan tentang stunting seperti itu. Oke, kemudian berat badan. Nah, berat badan ini pun harus real. Yang terakhir berat badannya berapa? Ternyata berat badannya adalah misalnya 14 kilo seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah terakhir Bapak Ibu, apakah ada anggota keluarga yang sedang hamil anak pertama? Nah, kebetulan Bu Andini ini hamil di anak kedua, maka jawabnya tidak. Oke, seperti ini nggih. Tetapi Bapak Ibu apabila hamil anak pertama maka akan muncul seperti ini nggih. Jumlah keluarga lainnya hamil pertama ini ada berapa orang seperti itu. Gitu Bapak Ibu, kita kembali jawabannya adalah tidak seperti itu. Kemudian selesai. Oke, Bapak Ibu, ini preview data yang baru aja kita masukkan adalah seperti ini, akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat data kakaknya adalah seperti ini. Kemudian, nah ini data anggota keluarganya. Silakan dibuka kembali Bapak Ibu, sesuai enggak? Kita cek lagi sesuai enggak, mungkin ada kesalahan. Nah, itu baru kalau sudah fake benar-benar kita yakin, maka kita simpan data itu. Klik simpan data. Sampai muncul seperti ini, gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kalau kita mau ngisi data berikutnya, maka akan kita klik di sini. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, boleh silakan perhatikan ini Bapak Ibu. Ini ada konten-konten, nah ini ya misalnya ya. Nah, ini adalah dari pendata tadi, kemudian ada banyak pilihan. Nah, seperti itu. Nah, ini pun kita bisa melihat banyak sekali, ada tambah data. Kemudian ada data keluarga dan lain-lain ya. Ini akan kita sampaikan di video berikutnya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jangan lupa ini nanti kita selesai dengan ketik logout. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya cukup sekian. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.